Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna madada. Ya أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. ولرجائي ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات واقتصاد أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماء والتربة. Alhamdulillah, maka yang puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bisa menaikkan kewajiban kita kepada Allah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita selipkan doa terdekat kita, kalau kita handai kalau kita keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, biarlah Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
sab'atu a'zum, yang mana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Dibahas kemarin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah Allah untuk sujud di 7 anggota tubuh yang mana itu harus dilaksanakan. Di terakhir kemarin, pertama adalah jabhah, jidat, wa asyara biyadihi ila anfi, Nabi berisyarat dengan tangan beliau sampai begini, jadi ila jabhah. Nah, makanya dari sini ada ulama yang mengatakan bahwa ketika sujud ada kesatuan antara hidung dengan jidat, karena Rasul isyarat seperti ini. Ya, kemarin dibahas. Makanya waktu corona ada viral, seorang kiai bilang di mobil kalau salah backgroundnya harus di sini. Ya. Kemudian qala al-Qurtubi, hadza yadullu ala anna al-jabha hiya aslun fi sujud wal aqfu tabi'alah. Kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini satu dalil bahwa yang namanya jidat itu satu kesatuan dengan hidup. Qala Ibnu Daqiq, makna annahu ja'alahuma ka'annahuma utwin wahidin. Kata Ibnu Daqiq, itu dijadikan satu yang disebut jabhah, hidung dengan jidat. Namun kalau kita melihat kitab-kitab fikih yang ada, yang biasa kita pakai, jabhah itu hanya sekitar ini, jidat. Dan memang Imam Syafi'i mengatakan jabhah ini yaitu jidat, ini dia jidatnya. Ya, jadi terus kita bagaimana dibahas kemarin, ketika ada 2 pandangan yang berbeda, yang satu pandangannya adalah jidat, yang kedua adalah jidat sama hidung. Selagi kita bisa jidat sama hidung, maka silakan saja jidat dengan hidung. Itu namanya kita menyelamatkan daripada khilaful ula, dan perselisihan yang utama. Ya, jadi ini jabhah. Kemudian wal yadaini, 2 tangan, wal rukbataini, dan 2 dengkul, wa atrafil qadamaini, dan ujung daripada kaki. Di dalam kitab ya yang dikarang oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram, dijelaskan bahwa ketika kita ini sujud, kaki itu bukan hanya diletakkan di tempat sujud saja, ditempatkan di bumi. Jadi ujung kaki bukan hanya ditempatkan, tapi lebih daripada itu, jari jemari, biasanya jempol agak ditekuk. Nah, coba kita ingat-ingat, kita harus juga agak ditekuk. Ya, rukunnya adalah dia harus nyampe ke bumi. Kalau ngedengklang satu, batal, gitu ya, batal sujudnya, maka sholatnya batal. Ya, artinya nggak sah. Jadi harus begini. Kemudian posisi jari jempol biasanya, kalau bisa yang lain dipakai juga nggak apa-apa, agak ada begitu, agak ditekuk. Ya, itu atraful qadamain, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Wa an ibni Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta
kedua bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Buhainah. Siapa ini Ibnu Buhainah? Yaitu Abdullah bin Malik bin Qashbi. Abdullah bin Malik bin Qashbi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ila salat, apabila beliau sholat kemudian sujud, farraja baina yadayhi, Nabi membentangkan daripada tangannya. Ya, kalau laki-laki membentangin. Hatta yang dua bayar untai, sehingga putihnya ketiak Nabi, dari putih ketiak putih itu kelihatan. Ya, bahasa kelihatan sampai angan-angan. Jangan kita sujud begini. Ya, berarti ketiak ini gak kebuka. Intinya adalah ketiak agak kebuka. Ya, itu sujud. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa 'an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza sajadta fadha kaffayka warfa' mirfaqayka." Rawahu Muslim. Apabila engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqayk, dan angkat daripada ini nama sikut. Ya, kan? Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa Fa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim. Dari Wa'il bin Hujr. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau rukuk, Nabi kalau rukuk farraja baina asabi'ihi, artinya membentangkan antara jari jemarinya kalau rukuk. Ya, perhatiin aja ketika kita rukuk gitu, jarinya nggak begini kan, nggak begini. Ya, kemudian warfa mirfaqayk. Ya, apa namanya? Dhammu asabi'ah. Kemudian merapatkan jari jemarinya idza sajada, apabila sujud. Kalau rukuk begini, kalau sujud begini. Ya, ini apa namanya dalam kita belajar syarah biasanya. Jadi ketika kita sujud, Allah, bukan begini ya, ya agak dibentangkan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an rawahu Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Aisyah, saya melihat Rasul sholat sambil bersila. Jadi Nabi sholat bisa bersila. Nah, melihatnya jangan secara umum. Apalagi ini hadisnya hadis Aisyah. Ketika itu bagaimana kondisi Nabi dilihat. Makanya kalau secara umum tidak bisa, tetapi kalau ada situasi di mana sakit, bisanya bersila doang, silakan bersila. Ya, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan ini sahih. Tapi ada juga mengatakan bahwa ya marfu'an wa ruwiya an Khumaid an Anas mauqufan wa 'allaqahu al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahwa ini hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu apa sih? Hadis mu'allaq ma saqata min sanadin wahidin al-sanin, yaitu sanadnya gugur satu atau dua. Sebabnya bisa jadi sanadnya nggak nyambung, bisa juga sanadnya ini nggak diketahui, makanya sanad gugur. Ya, masa kata fi awal isnadi fa'akta, masalah kalimat ini. Oleh karenanya kalau seandainya sanadnya hilang,
mu'allaq. Hadis mu'allaq itu apa? Yang namanya hadis itu mu'allaq gantung syarat dikubur berarti dhaif. Makanya Imam Bukhari mendhaifkan kalimat ini. Apalagi kalau seandainya ditelan mentah-mentah, bisa jadi nanti orang sholat pengennya bersila doang. Kenapa? Lebih enak bersila, gitu ya. Nah, di sini kalau melihat dari pandangan ulama, ini alternatif terakhir kalau duduk biasa kagak bisa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Nabi berdoa di antara dua sujud. Artinya duduk antara dua sujud. Doanya apa? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Beda kita ya, kalau kita ighfirli warhamni wajiburni warhamni warzuqni. Kalau di sini ya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa Nasa'i. Hadis riwayat Imam yang empat. Nah, ingat lagi Imam empat. Imam empat siapa itu? Imam empat adalah imam selain Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Namanya imam yang empat. Siapa aja imam yang empat? Di antaranya adalah Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau rawahul arba'ah illa Nasa'i, berarti Nasa'i nggak dipakai. Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai langsung rawu salasah? Kalau empat nggak bisa, kenapa nggak tiga aja? Kita udah belajar bahwa yang disebut salasah ada lagi. Yang disebut salasah yaitu Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Makanya di kalimatnya rawahul arba'ah illa Nasa'i. Nggak pakai tiga. Kenapa? Tiga sudah ada yang mewakili. Ya. Nah, hadis ini riwayat Imam yang empat kecuali Nasa'i. Wal lafzu di Abi Dawud, lafaznya lagi lafaz Abu Dawud. Wasahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Hakim selain daripada 7 imam. Ya, jadi ini lafaznya Abu Dawud. Kalau boleh bicaranya lafaznya Abu Dawud, maka ada juga lafaz yang lain yang maknanya hampir sama. Makanya kalau kita mengacu bacaan kita setiap hari itu beda kan? Kita biasanya kan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Kali ini Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni dibolak-balik. Maksudnya sama. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi mitrin min salatihi lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, sesungguhnya Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, ketika sudah sampai bilangan yang ganjil daripada salatnya, lam yanhaq, Nabi gak berdiri hatta yastawiya qa'idan, sehingga duduk dengan sungguh-sungguh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya, hadhihi al-qa'dah tusamma jalsatal istirahah. Ini yang dimaksud dengan duduk istirahah. Ya, pernah dengar ya duduk istirahah? Duduk istirahat. Jadi dalam sholat ada namanya duduk istirahah. Duduk istirahat. Nah, zahaba ila qawli biha asy-Syafi'i fi ahadi qawliyaihi, walakin al-masyhur anhu ma dhahaba ilaihi al-Hanifah wa Malik wa Ahmad wa Ishaq. Ini dipakai dalil Imam Syafi'i yang mana menurut beliau termasuk
daripada sunnah ketika seseorang duduk istirahat. Makanya dia kadang-kadang kalau bicara fikih, ente fikih ikut siapa? Syafi'i. Apakah kita sholat pelaksanaannya ikut Imam Syafi'i? Contoh duduk istirahat. Imam Syafi'i istirahat, jadi rakaat pertama ketika sujud yang kedua nggak langsung berdiri, duduk sebentar baru berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Rakaat ketiga, kalau seandainya sholatnya rakaat 4 rakaat, rakaat ketiga pun seperti itu. Ya, ketika duduk sujud yang kedua nggak langsung berdiri kalimat Syafi'i, tetapi duduk sebentar yang disebut istirahat baru berdiri. Ya, ini Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah serta Ibnu Ishaq mengecualikan itu semua, enggak sunnah. Ya, jadi kalimat ya di sini lihat nih, kalau kita baca hadis hatta yastawiyal qa'idan, istawa itu lurus. Ya, istawa itu lurus. Ada yang mengatakan sudah pas posisinya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan pas posisi yaitu duduk. Ya, kalau disebut pas posisi, ini posisinya hanya sekedar seperti duduk. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ini kalimat ini yang dipakai ya hatta yastawi al-qa'idah. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahra ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal amal thumma tarakahu muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qanata syahra, beliau kunut selama sebulan. Ba'da ruku, setelah ruku, beliau berdoa agar ada salah satu kabilah Arab ini menentang daripada dakwah Nabi, bahkan mengintimidasi. Akhirnya Nabi berdoa agar mereka binasa dengan apa yang mereka lakukan. Ya, artinya binasa ini diberikan satu peringatan. Dan ayatnya ketika kita melihat orang-orang Yahudi Bani Israel mengintimidasi orang-orang Palestina, makanya itu namanya qunut nazilah. Kemudian wali Ahmad wa Daruqutni nahwu min wajhin akhar. Dari Imam Ahmad, Imam Daruqutni semisalnya dari pada kalimat-kalimat yang lain. Ya, artinya ada imam yang lain juga ada. Wasada amma fi subhi falam yazal yaqutu hatta faraqat dunya. Sesungguhnya adapun Rasul pada waktu subuh gak pernah ninggalin kunut sampai Nabi berpisah daripada dunia, artinya sampai meninggal dunia. Ini yang dijadikan hujah bagi orang-orang yang melaksanakan kunut. Ya, qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, ahadits Anas kullaha sahahun yasduqu ba'daha ba'dan. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa hadis Anas bin Malik, ada yang meriwayatkannya Anas bin Malik, itu sahih,
Wal qunut alladhi dzakarahu qabla ar-ruku' ghairu alladhi dzikrahu ba'da. Walladhi waqtahu ghairu alladhi atlaqahu. Jadi di sini ya, ketika kita ini melaksanakan sholat subuh, maka setelah ruku kita qunut. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Sahih Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, ya, adalah Rasulullah SAW tidak qunut kecuali berdoa untuk kebaikan atau kebinasaan. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian berikutnya lagi, wa an Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri qala ayyu bunayya wahdatun wal khamsa illa Abu Dawud. Dari Sa'id bin Tariq al-Ashja'i. Sa'id bin Tariq al-Ashja'i nanya sama bapaknya yang bernama Tariq al-Ashja'i, salah seorang sahabat. Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka qunut ketika subuh? Kata Tariq al-Ashja'i, wahai anakku, muhdatsun, itu sesuatu yang baru. Arti sesuatu yang baru zaman Nabi tidak begitu. Ini menurut Tariq al-Ashja'i. Ya, makanya dijadikan landasan bahwa qunut di subuh hari nggak dipakai karena maknanya adalah qunut nazilah yang ada seperti hadis yang tadi, la yaqnut illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Nabi gak qunut kecuali doa untuk kebaikan atau doa untuk kebinasaan. Udah itu doang. Ini dalil ini pakai biasanya mohon maaf Muhammad. Iya. Pakai qunut ya? Enggak. Mereka punya dalil, punya. Kita punya dalil, punya. Sekarang saling hormati aja. Gitu ya. Kita kalau seandainya imamin di Muhammadiyah terpaksa, ya udah, gak usah pakai qunut, jangan dipaksain. Orang Muhammadiyah datang ke sini, imamnya mau kagak ada subuh-subuh, misalkan datang, dia nggak qunut, apa namanya? Dia imamin harus qunut. Kenapa? Karena jamaah itu biasanya qunut. Ya, melihat bunyi di bidang di situ langit itu. Kemudian berikutnya lagi, wa an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Hasan bin Ali mengatakan bahwa allamani, ya Rasulullah ajarkan saya. Hasan bin Ali berarti cucunya Nabi. Ajarkan saya kalimat-kalimat yang saya ucapkan, doa yang saya panjatkan ketika qunut. Ya, qunutil witri, qunut ketika witir. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya, kalau kita wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait, pakai wa la ya'izzu. Dalam hadis ini tidak ada wa la ya'izzu. Ya, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya, hadis potongan pertamanya rawal khomsah. Tapi Imam Tabrani dan Imam Baihaqi nambahin yang tadi itu wala ya'izu man adai. Jadi yang kita pakai, ya kalau kita mengambil satu dasar, yang kita pakai itu adalah hadis
hadis yang diriwayatkan oleh Imam 5 ditambahkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 5 siapa aja selain Bukhari dan Muslim? Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Dan ditambahkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Jadi kita ikutin siapa? Ikutin beliau-beliau hadis yang 5 itu, kemudian Imam Tabrani dan Baihaqi. Zada Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih. Imam Nasa'i nambahin lagi. Wa sallallahu ta'ala ala nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Gitu ya. Ya intinya pada Nabi, sholawat kepada Nabi. Baik, ini ada satu sangkaan. Ya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi tasrih ahadits al-adkar hadi asyidan gharibatun la tabdil. Li'annahu fiha Abdullah bin Ali wa la ya'rif wa 'ala al-qawli bi annahu Abdullah bin Ali bin Hasan bin Ali fasad al-muqtadi fa innahu lam yasma' min 'ammi al-Hasan thumma qala qultani anna hadha al-hadith laysa min syart al-Hasan la nuqa'u 'ala jahilatin warani. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ketika beliau mentakhrij hadis ziyadah qaribatun, kata Ibnu Hajar tambahannya tadi apa tadi wala yaqisuman adain, ya, kata Imam Nasa'i tambahannya wasallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani tambahan dari Imam Baihaqi dan Imam Tabrani serta Imam Nasa'i menurut beliau gharibatun, itu asli tambahan dari Baihaqi. Ya. Lihat fiha dikatakan di situ ada perawi namanya Abdullah bin Ali, wa la ya'rif, itu enggak dikenal. Wal khawi annahu Abdullah bin Ali bin Hasan bin Ali. Ada mengatakan namanya Abdullah bin Ali bin Hasan bin Ali, dan sanad itu munqati, terputus.